Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 236502. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan tugas besar saya dengan judul aplikasi sistem informasi akademik. Di dalam tugas besar saya ini terdapat menu login. Menu login ini digunakan untuk masuk ke dalam programnya. Nah, di dalam form login ini terdapat dua buah text box untuk menginput username dan paspor, dan terdapat tiga button button pertamanya digunakan untuk login jika sudah memiliki akun, dan button kedua digunakan untuk register jika belum mempunyai akun. Kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, close ini untuk keluar dari programnya. Oke. Di form keduanya ini form register. Di form register ini jika kita pijit register di button form login, dia akan otomatis masuk di form register. Di form register ini di sini kita akan mendaftarkan akun kita dengan menginput username dan paspor. Setelah username dan paspornya sudah diinput, dia akan tersimpan di database. Setelah itu kita di form ketiga, di form menu utama. Di menu utama ini terdapat data, KRS, laporan, dan kuis. Di data, di sub menunya ada data dosen, data mahasiswa, nilai siswa. Nah, di sini juga terdapat KRS, laporan ini untuk mencetak KRS. Nilai adalah untuk kita menginput nilai dari mahasiswa. Oke, di form selanjutnya atau form 4 yaitu form data dosen. Data dosen ini digunakan untuk memasukkan, mengedit, menghapus, mencari, dan dosen dalam suatu sistem informasi. Nah, di data reviewnya ini digunakan untuk mengedit dan menyimpan atau menghapus data yang ada di database. Nah, kita lanjut di form 5. Di form 5 ini form data mahasiswa. Di form data mahasiswa ini sama juga seperti data dosen, digunakan untuk memasukkan, mengedit, menghapus, dan mencari mahasiswa dalam sistem informasi. Oke, kita masuk ke form 7. Di form 7 ini form mata kuliah. Di form mata kuliah ini atau form 7 digunakan untuk menambah, mengedit, menghapus, dan mencari data mata kuliah dalam suatu sistem informasi akademik. Kita masuk ke form nilai mahasiswa. Di form nilai mahasiswa ini digunakan juga untuk menambah, mengedit, menghapus, dan mencari nilai siswa dalam suatu sistem informasi akademik. Oke, kita masuk ke form selanjutnya yaitu form report atau form untuk mencetak KRS. Di form cetak KRS ini dia akan mencetak KRS dengan data yang dalamnya adalah studi, semester, SKS, dan dosen. Oke, kita masuk ke codingan di form login. Di form pertama, di form luarnya ini terdapat check record count enable text boxes. Nah, di sini dia berhubungan dengan register. Nah, jika registernya jika usernya belum memiliki akun, dia di loginnya tidak akan bisa diketik. Oke. Terus di sini dia private check recorded enable boxes. Dia di sini dia akan cek apakah akunnya sudah ada atau belum. Jika belum ada akun, text boxnya pada text box 1 dan text box 2 ya untuk username dan paspornya akan terkunci sebelum pengguna memiliki akun.
Setelah itu di button kliknya. Button kliknya ini dia akan periksa apakah data dari database benar. Jika dari database benar atau akun sudah ada dan sudah terdaftar, dia akan masuk ke from menu utama. Oke, kita masuk ke di button keduanya. Dia ini di button keduanya, jika kita pijit register, dia akan membuka from register. Di button tiganya, dia akan mengclose semua programnya. Terus private checkbox checked files ini digunakan jika checklistnya ditambah pada checkbox, sandi dari passwordnya akan terlihat. Jika tidak di checklist, maka passwordnya akan tidak terlihat. Masuk di form kedua, di form registernya. Pertama, setelah pengguna memasukkan data ke username, memasukkan username dan password, di button satunya ini jika diklik, dia akan otomatis menyimpan data hasil inputan textbox 1 dan textbox 2 di database. Terus checkbox checked ini sama juga kayak tadi, jika di checklist maka sandinya akan terlihat. Jika tidak, akan berbentuk pagar atau tidak dapat dilihat dia sandinya. Utamanya ini pertama di laporan transkrip ini dia akan membuka menu cetak KRS. Terus privat sub mahasiswa ini dia akan membuka mahasiswa. Terus privat mahasiswa. Terus privat dosen digunakan untuk membuka from dosen. Terus from matkul ini mata kuliah untuk membuka from ke matkul. Terus from kartu rencana studi. Di sini untuk membuka menu atau from KRS. Nilai mahasiswa di sini untuk memasuki menu nilai mahasiswa. Terus di quick tweet atau digunakan untuk meng-close program. Oke, kita lanjut di from sintak di from dosennya. Pertama itu sub tampilkan data. Ini digunakan untuk menampilkan data. Dia akan mengambil data dari database dan akan ditampilkan. Oke, jika kita panggil di data grid view, dia akan tampil di data grid view. Oke, di privat dosen load ini dia memanggil koneksi. Karena di sini kita pakai modul, jadi kita cek dulu koneksinya. Terus di from loadnya juga tampilkan data. Tampilkan data ini menampilkan data di data grid view. Terus cell isi combo box. Combo box ini digunakan untuk memanggil kembali checkbox yang sudah di input. Terus kita masuk ke combo box selection change ini digunakan untuk menampilkan combo box jika sudah memilih combo box 1. Terus di privat hapus. Di privat hapus ini digunanya untuk menghapus semua kontrol input yang ada di aplikasinya. Terus button satunya ini digunakan untuk hasil inputan dari pengguna akan menyimpan ke database. Terus di button keduanya tampilkan data. Jika pengguna sudah menginput datanya akan tersimpan. Setelah datanya tersimpan, dia belum otomatis memperbarui data grid view-nya. Jika button keduanya diklik, dia akan memanggil ulang data ke data grid view. Terus button tiganya ini digunakan untuk memilih data
Nah, setelah datanya dipilih, dia akan mengembalikan datanya ke kontrol input. Nah, setelah itu pengguna dapat mengedit datanya. Setelah pengguna mengedit datanya, jika button 3-nya dipencet, maka datanya otomatis diperbarui dengan data yang sudah dibuat atau sudah diketik ulang, dan datanya akan diperbarui. Nah, data graph view-nya ini di sini untuk jika kita pencet data graph view, dia akan mengembalikan nilai ke kontrol inputnya. Terus button 4 ini digunakan jika kita sudah memilih data di data graph view. Jika kita memencet hapus atau memencet button 4, dia akan menghapus data yang telah kita pilih. Kita lanjut ke from mahasiswa. Kita di codingannya ini pertama ada privat tampil data. Tampil data ini menampilkan data yang ada di database, memanggilnya ke data grid view. Terus hapus digunakan untuk menghapus data yang ada di kontrol input. Terus sub mahasiswa load digunakan untuk pertama ada cell koneksi. Di sini kita akan memanggil koneksi pada database. Terus tampil data untuk menampilkan data di data grid view. Terus cell isi combo box ini untuk memanggil isi combo box. Terus kita masuk ke button 1. Button 1 ini akan menyimpan data yang telah diinput dari kontrol input, akan menyimpannya ke database. Terus kita masuk di simpan. Di simpan ini dia akan memanggil kembali data yang sudah diperbarui di data grid view. Oke, kita lanjut di button 3. Di button 3-nya atau button edit digunakan untuk mengedit data yang telah diubah di kontrol input. Terus hapus. Nah, hapus ini gunanya untuk menghapus data yang ada di data grid view, data yang kita sudah pilih. Kita masuk ke from KRS. Di from KRS ini pertama ada data grid view. Nah, jika data grid view-nya dipencet, maka akan mengembalikan nilai yang ada di data grid view dikembalikan ke kontrol inputnya. Tampil data ini untuk menampilkan data yang ada database, dia akan ditampilkan di data grid view. Terus kita masuk di isi combo box. Nah, di sini dia akan memanggil kembali data mahasiswa ya, dengan kata kuncinya yaitu NIM. Terus combo box 1 ini sama juga. Combo box 1 ini dia akan memanggil ulang nama dan NIM, dan akan ditampilkan di text box 4 dan text box 5. Oke, kita masuk di combo box di button satunya. Di button satunya ini di sini hasil inputan atau hasil dari kontrol input yang telah kita masukkan akan masuk ke database. Terus di button simpan atau button 2 digunakan untuk menampilkan data atau memperbarui data di data grid view, memperbarui data dari hasil yang telah kita input tadi. Terus di edit, jika pengguna mengubah data yang ada di kontrol inputnya dan memencet edit, dia akan otomatis memperbarui data. Terus dihapus ini jika pengguna memencet hapus, maka data yang ada di data grid view dan database akan terhapus. Oke, kita masuk di matkul. Di matkul ini sama juga seperti di from sebelumnya. Ada tampilkan data untuk menampilkan data di data grid view, hapus untuk menghapus
data yang ada di control input, data grid view child click. Jika data grid view-nya diklik, maka data yang ada di data grid view akan kembali ke akan kembali di kontrol inputnya. Terus di button satunya ini sama juga, jika pengguna sudah menginput, maka akan menyimpan data jika diklik button satunya. Terus button 2-nya ini akan menampilkan kembali data atau memperbarui data yang sudah diperbarui lagi. Terus button 3-nya ini jika pengguna mengganti data yang baru dan dipencet, maka otomatis datanya diperbarui di database. Terus di button 4-nya ini, jika mahasiswa mempencet data yang ada di data grid view dan mempencet hapus, datanya akan hilang. Dia hilang bukan hanya di data grid view, tetapi database-nya juga akan hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dari saya, Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.